Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betari Nadira Ismara dari kelas 11.5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang VOC sampai ke politik etis. Jadi yang pertama ada VOC atau Verenigde Oost-Indisch Company yang merupakan perusahaan Hindia Timur Belanda yang resmi didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 atas prakarsa Pangeran Maurits yang saat itu adalah wali negara Belanda. VOC ini dikelola oleh 17 pengurus pusat atau disebut juga Heren 17 yang merupakan penanam saham di VOC. Lalu tujuan utama didirikannya VOC ini adalah yang pertama untuk menghindari persaingan antar sesama pedagang Belanda. Yang kedua untuk menghindari persaingan antar pedagang Eropa lainnya seperti CIO dari Portugis, SEI dari Spanyol, dan EIC dari Inggris. Yang ketiga adalah untuk memonopoli dan menguasai perdagangan rempah-rempah. VOC ini memiliki hak istimewa yang disebut juga hak oktroy, di mana VOC memiliki hak untuk memonopoli perdagangan, mencetak mata uang sendiri, mengadakan perjanjian dengan raja-raja lokal, hak untuk mendirikan angkatan perang sendiri, dan juga hak untuk memerintah wilayah yang mereka duduki. Lalu VOC juga memiliki 4 kebijakan, yaitu kontingenten, Perpliche, Leverenti, Extirpasi, dan Hongitochen. Setelah Dewan 17 Kewalahan mengelola VOC, lalu Peter Booth ditunjuk sebagai gubernur pertama VOC pada tahun 1610 sampai 1614. Selama masa jabatannya, Peter Booth ini berhasil membangun pos perdagangan Belanda dan juga membeli tanah Jayakarta. Lalu dilanjutkan oleh Jan Pieters Jonkun yang menjabat pada tahun 1619 sampai 1623 dan 1627 sampai 1629, di mana itu adalah masa kejayaan bagi VOC. Selama masa jabatannya, Jan Pieters Jonkun ini berhasil membangun kota Batavia, membangun tembok pembatas, dan masih banyak. Lalu VOC dibubarkan secara resmi oleh Belanda pada tanggal 31 Desember 1799. Satu hal yang sering disebut sebagai penyebab bangkrutnya atau kemunduran VOC ini adalah karena korupsi yang dilakukan oleh para pegawainya. Para pegawai VOC, terutama pegawai tinggi dan perwiranya, disebut banyak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri. Akhirnya saham dan kekuasaan VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda untuk menutupi hutang-hutang dari VOC ini. Lalu ada masa kekuasaan Republik Batav. Pada awal tahun 1795, pasukan Prancis atau yang disebut juga kaum patriot menyerbu Belanda. Prancis membuat pemerintahan baru, yaitu Republik Batav yang dipimpin oleh Louis Napoleon. Raja William V melarikan diri ke Inggris, tepatnya di kota Kew, karena kaum patriot. Perintah Raja William disebut dengan Surat Kew. Louis menunjuk Herman William Daendels untuk memimpin pemerintahan Belanda pada tahun 1808 sampai 1811. Lalu Daendels berhasil membangun jalur perdagangan dari Anyer sampai Panyarukan. Republik Batav ingin mengambil alih seluruh daerah bekas kekuasaan VOC. Daendels dipecat karena dia ketahuan menjual tanah dan hasilnya ini untuk kekayaan dirinya sendiri. Lalu Louis menunjuk Jenderal Jan Willem Jansen yang merupakan politikus dari Belanda untuk menggantikan Daendels. Pada tahun 1806 ia terusir karena wilayahnya dikuasai Inggris, lalu ditugaskan ke Indonesia pada tahun 1811. Tapi ternyata kinerja dia itu nggak sesuai sama apa yang diharapkan.
Akibatnya, serangan Inggris pada tanggal 4 Agustus 1811 tidak dapat ditahan. Dan pada akhirnya, pada tanggal 26 Agustus 1811, Batavia berhasil dikuasai oleh Inggris. Dan pasukan Jensen mundur ke Semarang lalu meminta bantuan ke Legiun Mangkunegara, tapi saking kuatnya Inggris ini, jadi Inggris berhasil mengalahkan pasukan Jensen. Pasukan Jensen ini dikalahkan di Tuntang Salatiga pada tanggal 18 September 1811. Belanda dipaksa menandatangani perjanjian Tuntang, dan di perjanjian itulah Belanda mengakui kekalahannya pada Inggris. Lalu perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia. Pada tanggal 18 September 1811, Gubernur Jenderal Lord Minto secara resmi mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai penguasa Inggris di Indonesia. Tapi ternyata Raffles kurang berhasil mengendalikan tanah jajahannya dan tidak sesuai dengan idenya. Inggris tidak dapat keuntungan dan rakyat Indonesia tetap menderita. Tapi ada hal positif yang bisa diambil dari kejadian tersebut, yaitu adanya buku sejarah Jawa Kebun Raya Bogor yang dirintis oleh Olivia Raffles. Lalu pada tahun 1815 Raffles diganti oleh John Vendel. Lalu Jawa diserahkan kembali pada Belanda pada tahun 1816. Lalu Inggris dan Perancis melakukan penjajahan secara bersamaan. Selanjutnya ada kekuasaan Belanda di Indonesia. Pada masa awal kekuasaan Belanda pada tahun 1816, Belanda maupun tanah jajahannya memang sedang dalam kondisi krisis ekonomi karena banyak mengeluarkan dana untuk perang. Lalu pada tahun 1829, Van den Bosch mengajukan usulan dari Raja Belanda mengenai sistem politik dan ekonomi. Lalu di situ dia mengajukan salah satu sistem yang disebut sistem penanaman kaum pribumi atau kerja rodi, yaitu Kulturstelsel atau yang disebut juga tanam paksa, di mana petani pribumi diwajibkan untuk menanam tanaman yang dapat diekspor di pasaran dunia. Van den Bosch diangkat sebagai gubernur yang berkuasa di Indonesia. Sistem tanam paksa tidak sesuai ketentuan dan melanggar hak asasi manusia, dan juga membawa penderitaan bagi rakyat pribumi. Sementara itu, Belanda mengerut kekuasaan, keuntungan, dan kekayaan. Sejak 1831 sampai 1877, hasilnya dari sistem tanam paksa ini menghasilkan 832 juta gulden, dan sehingga utang VOC lunas dan benteng pertahanan kembali dibangun. Sistem tanam paksa ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan elit politik Belanda. Lalu pada tahun 1860 terbit dua buku yang semakin mendorong pro kontra tanam paksa, yaitu Zwicker Kontraken atau kontrak gula karya Francis van der Voort, dan Max Havelaar karya Edward Douwes Dekker, atau yang dikenal juga dengan nama samarannya yaitu Multatuli. Secara berangsur, sistem tanam paksa ini dihapus dan digantikan oleh sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal adalah kegiatan ekonomi di tanah jajahan diserahkan kepada pihak swasta yang tetap membawa penderitaan. Kerja paksa tetap dilakukan, salah satunya membangun jalan raya, jembatan, jalur kereta api, dan masih banyak lagi.
mereka dipaksa melakukan itu untuk kepentingan roda perekonomian Belanda. Tapi rakyat juga masih harus membayar pajak dan hasil pertanian menurun. Selanjutnya ada politik pintu terbuka atau open door politics, adalah kebijakan politik di mana perekonomian Indonesia dibuka kepada pihak swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Latar belakangnya yaitu penyimpangan tanam paksa, kemenangan kaum liberal, dan adanya Takrat Sumatera pada tahun 1871. Kebijakan pada tahun 1870 tanam paksa dihapus, ekonomi diserahkan kepada pihak swasta, masuknya investor asing, dan juga ditandai dengan keluarnya Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula pada tahun 1870. Selain itu juga terdapat Colli Ordonansi pada tahun 1880 yang mengatur hubungan majikan dengan kauli kontra. Para pekerja yang melanggar ketentuan kontrak pekerjaannya ini yang lebih dikenal dengan istilah penali sancti. Dampak politik terbuka sendiri yaitu memberikan banyak keuntungan bagi Belanda. Selanjutnya yang terakhir ada politik etis. Politik etis atau politik balas budi dicetuskan oleh Theodore van den Venter dan Peter Brussoff. Politik etis ini dilatar belakangi dengan kemakmuran Belanda dan kemiskinan yang menimpa bangsa Indonesia. Van den Venter menerbitkan artikel berjudul An Irish Code yang artinya adalah utang kehormatan dalam jurnal The Gates pada tahun 1899. Van den Venter juga menyusun program yang perlu dilaksanakan di Indonesia dalam rangka membalas budi. Caranya dengan meningkatkan kehidupan bangsa Indonesia itu sendiri. Lalu pada tanggal 17 September 1901, Ratu Wilhelmina menerapkan politik etis. Programnya adalah pendidikan dengan membuka sekolah model barat, pembangunan sarana dan prasarana pertanian, melakukan program perpindahan keluar Jawa untuk meratakan jumlah penduduk. Tapi di sini juga terdapat penyimpangan dari program politik etis ini, yaitu untuk mendapatkan tenaga kerja yang terdidik, yang upahnya rendah. Selain itu juga terdapat diskriminasi dalam pendidikan dan hanya untuk mengairi perkebunan Belanda, bukan untuk meratakan penduduk. Lalu ada dampak dari politik etis sendiri, yaitu memunculkan golongan elit baru, yaitu kaum terdidik yang kemudian mendirikan berbagai perkumpulan seperti Budi Utomo, Indes Partij, dan Sarekat Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.